Oke bosku, kali ini saya akan melakukan fermentasi kohe ayam, di mana kohe ayam yang saya gunakan ini bosku kohe ayam petelur. Nah jadi ini dia kohe yang saya gunakan ya. Nah jadi untuk fermentasi ini wajib kita lakukan agar tanaman kita itu tidak mudah layu, daun tidak gugur dan tidak menguning, dan tidak terjadi serangan seperti layu bakteri dan layu fusarium. Karena di dalam kohe ini kalau langsung kita aplikasikan ke lahan ini nanti bisa berakibat fatal bagi tanaman kita, karena kohe ini kita tahu masih dalam keadaan panas dan masih membawa bakteri dan jamur-jamur jahat teman-teman. Nah jadi untuk satu karung kohe ayam petelur yang saya gunakan ini bosku yaitu sebanyak 5 kilo. Nah ini jenis kohe ayam petelur bosku. Nah ini dia jenis kohenya. Dan ini memang sebagian ada yang kering dan sebagian masih ada yang basah. Nah jadi keseluruhan kohe yang saya gunakan ini teman-teman, ataupun yang saya fermentasikan ini bosku, yaitu sekitar 40 karung. Nah jadi 40 karung ini dikali 5 kilo yaitu lebih kurangnya 200 kilo. Nah jadi nanti setelah kohenya nih matang ataupun udah siap kita tabur di lahan, ini akan saya gunakan nanti sebagai pupuk dasar untuk tanaman cabai rawit bosku. Nah jadi itu bahan yang pertama yaitu kohe ayam. Nah jadi bahan yang kedua untuk fermentasi ini bosku, saya menggunakan serbuk gergajian dari Somel. Nah jadi serbuknya ini sangat halus ya. Nah seperti ini. Kalau bosku mempunyai arang sekam itu lebih bagus kita campurkan ke media fermentasi ini, itu nanti lebih bagus bosku. Nah jadi di sini nantinya akan saya tanamin cabai rawit lokal bosku ya. Nah ini dia lokasinya udah saya persiapkan. Jadi sekarang saya melakukan fermentasi kohe ayam ini terlebih dahulu. Nah jadi bosku nanti kalau kohenya ini udah matang saya fermentasikan ya, lalu saya akan melakukan pencampuran dengan bahan-bahan organik yang lainnya. Dan ini bahan-bahan organiknya ini memang belum saya fermentasikan ya, dan ini juga nanti akan saya fermentasikan juga. Nah jadi saya fermentasi dia di tempat yang terpisah bosku. Nah jadi ini kemarin ada berbagai macam bahan-bahan organik yang saya tumpuk di sini. Ada ini bonggol pisang, batang jagung, dedaunan, rumputan, bahkan limbah dari rumah juga saya tumpuk di sini. Nah jadi ini nanti saya fermentasikan juga. Jadi setelah bahan organik ini difermentasi udah matang gitu, lalu saya campurkan dia dengan kohe ayam, perbandingannya 1:1 bosku. Oke bosku, jadi bahan untuk memfermentasikan kohe ayam ini dan bahan-bahan organik bosku, saya menggunakan ini dia M4 yang udah saya aktifasi kemarin, dimana videonya juga sudah ada bosku. Nah jadi untuk dosis penggunaannya saya menggunakan 5 ml per liter airnya. Nah jadi berhubung saya menggunakan air 100 liter di sini, jadi untuk M4 yang udah saya aktifasi saya menggunakan 500 ml. Oke, jadi sekarang untuk M4 yang udah saya aktifasi ini akan saya campur ke dalam air yang udah saya sediakan ini sebanyak 100 liter bosku. Nah jadi ini dimasukkan ke dalam air. Jadi untuk fermentasinya ini simak terus videonya bosku, jangan di skip agar tidak gagal paham, karena untuk fermentasinya ini ada beberapa proses yang akan saya gunakan agar nanti hasilnya optimal ataupun hasilnya lebih bagus. Oke bosku, tahap yang pertama untuk fermentasinya ini dia, simak terus videonya. Nah jadi ini dia proses pertama bosku. Jadi untuk tanah ataupun lahan tempat fermentasinya saya siram menggunakan M4 yang udah diaktifasi bosku. Lalu bahan yang pertama yang saya taburkan yaitu bahan serbuk gergajian yang dari Somel ini, seperti ini bosku. Jadi bahan serbuknya ini diratakan seperti ini, agak tipis-tipis saja. Lalu setelah serbuknya rata seperti ini bosku, lalu saya lakukan penyiraman menggunakan M4 yang tadi. Nah disiram seperti ini, disiram agak merata saja bosku ya.
Terus proses selanjutnya bosku yaitu melakukan penaburan kohe ayam di atas serbuk gergajian yang udah disiram menggunakan empat tadi bosku. Nah jadi kohe ayam ditabur di atas serbuk gergajian, dan untuk kohe ayamnya ini juga diratakan. Jadi untuk ketebalannya jangan terlalu tebal ya. Jadi di sini saya menggunakan ketebalannya sekitar lebih kurangnya 5 cm saja bosku. Nah jadi kalau udah seperti ini ditabur di atas serbuk gergajian bosku, seandainya ada arang sekam itu lebih bagus, karena dimana arang sekam ini bisa menjadi rumah mikroorganisme ataupun mikroba yang ada pada M4. Lalu proses selanjutnya bosku yaitu melakukan penyiraman menggunakan M4. Nah jadi untuk penyiraman ini diupayakan keseluruhan kohe ayamnya terkena bosku ya. Oke, jadi proses selanjutnya bosku yaitu melakukan penaburan lagi menggunakan serbuk gergajian yang dari somel. Nah jadi seperti ini dia, ditabur lagi di atas kohe ayam yang udah disiram menggunakan M4 tadi bosku. Terus serbuk gergajiannya ini tadi diratakan lagi agak tipis-tipis juga bosku ya. Nah seperti ini diratakan. Terus serbuk gergajian ini udah selesai diratakan, lalu dilakukan penyiraman lagi menggunakan M4 tadi bosku. Nah seperti ini dia disiram lagi. Jadi keseluruhan bahannya ini sudah tercampur ataupun terkena M4 yang udah kita aplikasikan seperti ini bosku. Terus proses selanjutnya bosku yaitu melakukan penaburan lagi kohe ayam di atas serbuk gergajian yang udah kita siram menggunakan M4 tadi bosku. Lalu proses selanjutnya bosku yaitu melakukan penaburan menggunakan kohe ayam tadi. Seperti ini dia ditabur di atas serbuk gergajian tadi bosku. Kohe ayamnya tadi diratakan lagi agak tipis-tipis saja bosku ya, dan seperti ini dia. Nah jadi seperti itulah prosesnya dia bosku ya. Sistemnya dilapis-lapis. Yang pertama menggunakan serbuk gergajian, disiram menggunakan M4, terus ditabur menggunakan kohe ayam, diratakan, lalu disiram menggunakan M4. Nah jadi seperti inilah dia prosesnya hingga seluruh media ataupun bahan-bahan yang kita siapkan habis semuanya bosku ya. Oke bosku, jadi ini proses terakhirnya bosku ya, dimana untuk kohe dan serbuknya udah habis, dan ini dilakukan penyiraman yang paling terakhir bosku ya. Nah jadi proses berikutnya nanti bosku ya, dimana ini nanti udah dilakukan penutupan dan setiap minggunya akan dilakukan pengadukan. Nah jadi di minggu kedua nanti bosku saya akan melakukan penyiraman lagi menggunakan anpus ataupun yang berbahan aktif trichoderma. Jadi ini nanti bosku ya akan saya fermentasikan selama 1 bulan dan udah siap diaplikasikan ke lapangan dan akan menjadi pupuk dasar untuk tanaman cabai rawit saya bosku ya. Oke, sekian dulu bosku ya, jangan lupa ikutin terus channel ini.